Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pertemuan ke-7. Ini kemarin penjumlahan vektor secara rumus, terus sekarang penguraian vektor. Kalau penjumlahan vektor secara rumus itu penjumlahan khusus dua vektor. Kalau penguraian vektor itu 2 bisa, 3 bisa, 4, 5, dan seterusnya bisa semuanya pakai penguraian vektor. Tapi kalau khusus 2 itu pakai rumus. Jadi kalau penjumlahan 2 vektor itu bisa pakai penguraian vektor, bisa pakai penjumlahan. Tapi kalau 3 itu dan seterusnya harus pakai penguraian vektor. Ini saya bagi 2. Ini saya bahas di pertemuan ke-7, ini saya bahas di pertemuan ke-8. Nah, ini khusus membahas di buku bank soal nomor 18, 22, 25 dan seterusnya. Ada 8 soal. Saya kepingin ke teorinya dulu ya, konsepnya. Nah, ini dari buku ESPS. Nah, halaman 49. Nah, ini komponen-komponen vektor. Jadi penguraian vektor. Misalnya seperti ini. Nah, ini. Jadi ada soal ini ya. Ini segitiga. Tentukan sinus alfa, kosinus alfa, dan tangen alfa dari segitiga tersebut jika AC itu sisi miring. Terus BC-nya AB sisi samping, terus BC sisi depan. Tentukan nilai sin A, cos A, dan tan A. Nah, itu kalau dilihat di konsep trigonometri, pengantar trigonometri, ini sisi miringnya 5, sisi AB-nya itu 3. Begitu pasti ini secara Pitagoras nilainya 4. Jadi 4 itu sisi depan. Kalau 4 itu sisi depan, ini 3, berarti sudut alfanya itu 53. Itu merupakan arah vektor. Nah, vektor AC itu dari A sampai ke C. Itu bisa ditulis komponennya yaitu 3i plus 4j. Nah, semacam gitu. 3i plus 4j. Arahnya seperti ini. Nah, ini kalau nyari sudutnya sin A. Nah, sin itu berarti sisi depan per sisi samping, miring berarti 4/5. Cos A 3/5. Tan A 4/3, semacam gitu. Nah, ini ada konsepnya. Sebuah vektor yang membentuk sudut tertentu dapat diuraikan menjadi 2 vektor atau lebih menurut sumbu X dan Y. Ini atau lebih itu kalau koordinatnya 3 dimensi, ini masih 2 dimensi. Jadi, nah ini yang merah itu sisi miringnya vektor, ini sisi samping, ini sisi depan. Nah, kalian tahu cos itu sisi mendatarnya, sisi sampingnya ini dibagi sisi miring. Berarti ini ditulis AX dibagi A. AX dibagi A. Nah, ini kalau AX-nya ini hanya pindah ke seberang itu jadi kali. Jadi nilai AX itu sampai A cos alfa. Kalau sinus itu sisi tegaknya AY. Nah, ini AY ini AY
dibagi A. A-nya pindah ke sana, jadi AX-nya itu AY-nya sama dan AY sama dan A-nya pindah ke seberang jadi A sin theta. Itu penguraian vektor. Nah, kalau arah vektor, bukanya itu arah berarti AY per AX. Nah, ini kalau digabung jadi vektor AX sama AY tadi, besarnya nanti A. Nah, ini jadi menguraikan vektor gampangannya gini aja. Kalau ini vektornya yang merah itu, nah, terus ini sudutnya, berarti ini samping. Kalau samping berarti cosnya. Nah, gitu. Kalau yang ini, AY itu sama dengan yang ini, berarti ini depannya. Ini mundur tapi ini depan. Kayak yang ini tadi lah, ini depannya. Ini sampingnya. Kalau ini 5, ini nilai cos 53, jadi besarnya 3. Ini sin 53 besarnya 4. Nah, kalau di sini alfa berarti ini sisi samping, berarti ini A cos. Ini sisi depan berarti A sin. Jadi nguraikan vektor seperti itu. Tinggal lihat dia itu jadi sisi depan atau jadi sisi samping. Oke, langsung ke soalnya aja. Nah, ini nomor 2, 3 dan seterusnya itu saya carikan yang gampang dulu ya, mungkin bisa dari belakang nanti ke atas atau gimana. Nomor atau dari atas saja. Nah, nomor 18. Nah, ini nomor 18 soal UN. Besar resultan F1 dan gaya F2 pada gambar. Ini F1-nya 4, F2-nya juga 4, sudutnya 60, ditanyakan resultan. Ini kan cuma 2, bisa pakai rumus, bisa pakai penguraian. Nah, gitu. Kita cek di pembahasannya. Nomor 18. Nah, ini. Nah, semacam gini. Ini kalau nomor, ini catatan di saya. Kalau pakai rumus tadi, ini cara lain ya, nggak pakai penguraian vektor, tapi pakai rumus. Nah, R sama dengan 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 2 kali 4 vektor 1 kali 4 vektor 2 kosinus 60. Nah, ini akan pakai rumus. Berarti cos 60 itu setengah. Setengah kali 2 jadi 1. Itu 4 kali 4 berarti 4 kuadrat. 4 kuadratnya ada 3, berarti 3 kali 4 kuadrat. 4 kuadratnya kalau di akar jadi keluar 4 akar 3. Jawabannya gitu. Jadi ada dua cara. Kalau dua vektor boleh pakai rumus, boleh pakai penguraian vektor. Kalau pakai penguraian vektor seperti ini. Nah, itu ada vektor 4. Itu sudutnya 60. Tadi diuraikan. Nah, ini agak susah fokus. Maaf ya, agak lambat. Nah, ini udah mulai fokus. F itu 4, terus Fx dan Fy. Besarnya Fx itu sisi samping, berarti F cos. F cos 60, 4. Kalian tahu cosnya 60 setengah, berarti 2. Terus Fy, F sin 60. F-nya 4, itu sisi depan yang Fy itu. Jadi sin 60 itu akar 3 per 2. Ini dilihat di trigonometri tadi, perbandingan sisi-sisinya ada segitiga istimewa. Nah, itu 4 dibagi 2, berarti tinggal 2 akar 3, jawaban seperti itu. Nah, kalau digambar seperti ini,
Kapan vektor itu diuraikan? Jika vektor itu tidak tepat di sumbu X atau sumbu Y. Nah, tadi kan ada dua vektor, 4 sama 4. 4 yang satu itu membentuk sudut 60, 4 yang satunya tepat di sumbu X, jadi nggak usah diuraikan. Nah, yang vektor yang F2 tadi yang membentuk sudut 60 diuraikan 2 sama 2 akar 3. Nah, 2 sama 4 itu dijumlah. Kenapa? Karena segaris. Kalian masih ingat pelajaran SMP kalau ada gaya segaris dijumlah. Kalau berlawanan arah diselisihkan. Kalau saling tegak lurus, Pitagoras ini ceritanya saling tegak lurus nanti. 2 sama 4 hasilnya 6, itu 2 akar 3. Jadi jawabannya pakai Pitagoras 6 kuadrat ditambah 2 akar 3 kuadrat. 36 itu kuadrat, 6 kuadrat jadi 36. Itu 2 kuadrat 4, akar 3 kuadrat 3. 12, kalau ditambah jadi akar 48. 48 itu 16 kali 3, jadi jawabannya 16 dikeluarkan, akar jadi 4, 4 akar 3, jadi jawabannya sama. Ada dua cara, untuk sementara seperti itu. Nah, ini di sini 4 akar 3, akar 48. Nah, caranya yang tadi, ini 4, ditambah setengah dari ini cosnya, terus ini 4 sin. Nah, 2 akar 3 kalau di Pitagorasian ini kayak pembahasan saya yang tadi, ini pakai cara penguraian vektor. Terus tadi contohnya yang di lembaran pertama cara lain pakai rumus, ada dua cara. Kalau lebih dari dua harus penguraian, nggak bisa pakai rumus karena rumus itu khusus penjumlahan dua vektor. Oke, lanjut nomor 19. Oh, nomor 19 kayaknya sudah ini, nggak pakai penguraian. Terus nomor berapa? Kita cek lagi. Saya lupa rumusnya. Nah, itu. Oh, langsung ke nomor 22. 22, 25, 26, 27. Sekarang 22. Nah, ini 22 lah ini. Paket UN. Besar dan arah vektor. Nah, ini arah tadi itu tangan alfa. Ini besarnya. Ini ada vektor 8i, 8j, ditanya besar dan arahnya. Nah, tadi kan di konsep sudah ada. Nah, ini kalau ada vektor itu komponen-komponennya A, komponen jadi AX dan AY. Nah, kalau ditulis itu besarnya pakai Pitagoras dari AX sama AY. Kalau besar arahnya tan alfa AY per AX. Nah, itu besar, ini besarnya, ini arahnya. Nah, langsung kembali lagi ke soal. Nomor 22, 88 kembar. Kita cek di pembahasan nomor 22. Oh, enggak ada. Bentar saya carinya dulu nomor 22. Kok loncat tadi? 21. Oh, di atas lah, ini. Besarnya tadi kan sama 8. Berarti besarnya itu 8 kuadrat tambah 8 kuadrat 8 akar 2. Kalau arahnya tan alfa 8 tambah 8 AX AY per AX nilainya 1. Jadi tangan dari 1 berarti sudutnya 45. Jawabannya B. Itu nomor 22 paket UN. 88 berarti 8 akar 2. Sebetulnya nggak perlu arahnya karena arahnya kembar semua.
Nah ini enggak usah, berarti tinggal yang 8 akar 2 tinggal 1, ya udah ini toh, ini enggak usah dihitung sebetulnya karena kembar. Pasti nilainya segini, aneh kan buat soalnya. Oke, lanjut ke nomor 25. Nah ini masuk perguruan tinggi UM Universitas, 3 buah vektor 30 30 40 V1 V2 V3. Jadi ini 30 30. Nah ini V1 sama V2 kembar karena besarnya sama 30 30, sudutnya juga sama 30 30. Nah ini tidak bisa pakai rumus, tapi pakai penguraian vektor karena lebih dari 2. Yang pakai rumus itu khusus penjumlahan 2 vektor. Berarti V1 diuraikan, V2 juga diuraikan, terus nanti dijumlah semuanya di sumbu X dan dijumlah semuanya di sumbu Y, baru terakhir pakai Pitagoras. Langkahnya seperti itu. Kita cek di pembahasannya nomor 25. Nah, yakin. Nah ini V1 dan V2 itu diuraikan jadi V1Y dan V2Y. Ini ke atas. Baru yang ke atas ini ada kembar dan nilainya sama. Terus ini V1X dan V2X itu besarnya sama, tapi berlawanan arah. Ini cos, ini sin. Nah gitu. Sin 30 ditambah sin 30 tambah 0, karena nolnya nggak ada ke arah sumbu Y yang 3 ini. Ini vektor 1, penguraian dari vektor 1 V1X, Y, V2Y, V3 nya nggak ada Y nya 0. Nah ini nilainya 30. Jadi ini 30. Nah sedangkan ini sama ini hilang, tinggal ini 40. Nah, kalian tahu vektor 30 dan 40 kalau di Pitagoras hasilnya 50. Oke, lanjut nomor 26. Nah, ini soal masuk senam PTN, tadi masuk universitas. 3 buah gaya digambarkan dalam koordinat seperti berikut. Lah ini ada vektor 5 membentuk sudut 60, ini 10, satunya 5 ke sumbu minus. Ditanya resultan tapi dalam bentuk komponen-komponennya, ya ini ke sumbu X nya, ini ke sumbu Y nya, kayak gimana jumlahnya. Oke, kita lihat di pembahasannya nomor 26. Nah ini 26. Vektor yang arah mendatar tadi. Nah ini gambarnya agak susah ya, karena penguraiannya. Nah ini bentar kita cek. Ini min 5, ini vektor 3 yang arahnya ke kiri tadi, jadi dia ke sumbu X saja. Ini cosnya, ini ke kanan, ini cosnya ke kanan juga. Ini cos 60 setengah, cos 60 juga setengah. Setengah jadi 10, 5, setengah jadi 5, 2 setengah. Berarti ini 10 dikurangi 5, 5, ini 2 setengah, ini 2 setengah. 2 setengah dari 5, kayaknya 7 setengah, kok 2 setengah. Oh ini 2 setengah, ini 5 sama 5 hilang, tinggal 2 setengah. Oke. Nah ini ke sumbu Y, ini 0 karena nggak ada miring. Ini sin 60 akar 3, ini sin 60 akar 3 setengah akar 3, akar 3 per 2, jadi ini 5 akar, ini 2 setengah. 2 setengah dikurangi 5 berarti minus 2 setengah akar 3. Jadi jawabannya
2,5 I, ini kesumbu Y minus 2,5 akar 3 J, itu B. Kita lihat dulu juga ke gambarnya lagi, kayaknya pembahasannya seperti itu. Nanti dilihat sendiri pembahasannya, kita cek lah gini nih. Ini yang pertama, ini min 5 tadi, terus ini 5 diuraikan, ini cos 60, 5 cos 60, jadi cos 60 setengah berarti 2,5. Ini 10 cos 60, nilainya positif, ini minus. Kalau yang ini sin 60, 5 sin 60 positif, terus ini 10 sin 60, jadi panahnya ke bawah tapi negatif. 10 sin 60, kita lihat lagi nomor ini 5 negatif. Tadi ini 5 cos 60, ini terus ini 5 yang ke atas sin 60 karena sumbu Y sinusnya, ini 10 yang ke bawah nilainya negatif, macam-macam gitu. Nanti ditanyakan di grup kalau memang belum paham. Nomor 26 sudah, kayak sekarang nomor 27. Ini 27. Soal UN, masuk ke UN. Resultan dan arah. Nanti ditanya dua, resultan dan arah. Ketiga gaya pada gambar ini. Jadi ada 3 vektor, 12, 7 ke kiri, 6 atau 5 ya ini. Nanti dilihat aja di pembahasan. Nah, ini udah tepat di sumbu X, nggak usah diuraikan. Ini sudah tepat di sumbu Y, nggak usah diuraikan. Khusus yang 12 ini diuraikan karena tidak tepat di sumbu X dan Y. Itu sini 12 sisi fx-nya, berarti ini nilainya 12 cos 60, jadi cos 60 setengah, jadi dari 12 6. Ini 6 sama 7 nanti diselesaikan. 6 positif, 7-nya negatif, jadi min 1. Terus ini sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3 atau akar 3 per 2 dikalikan 12 berarti 6 akar 3. 6 akar 3 sama 5 akar 3 berarti nilainya 1. Nilainya 1 akar 3. Terus ini 1. Nah, kita cek pembahasannya ya. Nomor 27. Nah, ini vektor mendatar tadi. Min 7, 12 cos 60 itu ke kanan nilainya 6, berarti nilainya min 1. Min 7 ditambah 6, min 1. Yang ke sumbu Y, ini 0 itu vektor yang tidak usah diuraikan tadi, yang diuraikan hanya ini. Ini ke bawah yang 5 akar 3. Nah, ini 12 akar sin 60 itu setengah akar 3, jadi ini 6 akar 3 dikurang 5 akar 3 jadi akar 3, 1 kali akar 3. Resultannya itu 1 kuadrat itu 1 ditambah akar 3 dikurang 3, 3 tambah 1 jadi 4, akarnya 4 itu 2. Arahnya, kalian tahu arahnya sigma FY dibagi sigma FX. FY-nya akar 3, FX-nya min 1. Min 1 itu arahnya ke kiri. Jadi akar 3 min 1. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi jawabannya min 1, Y-nya akar 3. Jadi arahnya ke sana resultannya. Nah, kalian tahu ke sana. Ini akar 3 sampingnya. Ini 1. Nah, sudutnya kalau di sini itu 1. Ini akar 3. Nah, miringnya ini 2. Ini 1. Kalian tahu
segitiganya itu, bentar saya gambarkan ya. Semacam gini gambarnya. Ini 1, ini akar 3. Tadi min 1, tapi 1 jadi ke kiri. Nah, ini resultannya itu besarnya tadi berapa? 2. Ya, sudutnya bisa sebelah sini, bisa sebelah sini, terserah. Kalau kalian tahu tadi ada semacam gini, segitiga istimewa ya. Kalau di sini 1, di sini akar 3, nah, ini 2, berarti ini sudutnya 30. Jadi depannya 1 itu 30, ini depan 1, berarti sudutnya yang ini 30 derajat. Yang ini 60 derajat, karena ini membuka depannya, ini akar 3, ini 60. Ini 30. Nah, sedangkan arahnya, kalau gini, arahnya ini 60. Nah, berarti arah itu patokannya harus dari sumbu X positif. Mutarnya ke kiri, lah ini arahnya. Berarti arahnya alfa di sini sama dengan 90 ditambah 30. Jadi sama dengan 120. Nah, itu. Kita cek di pembahasan nomor 27 atas. Nah, ini. Nah, itu. Jawabannya bentar, kurang fokus. Nah, ini besarnya 2 tapi sudutnya 150. Nah, ini ada kekeliruan kalau menurut saya, bukan 150 ini, 120. Kita cek di pembahasannya, ini jawabannya B. 27 soal UN. Waduh, kok ada yang hilang, kok besar. Nomor 27 lain. Nah, ini 27 soal UN. Jawabannya 2. Nah, itu 2 Newton 60 dari sumbu X positif, atau 2 Newton dari 150. Nah, ini ada kekeliruan ini. Nanti bisa dibahas ulang supaya kalian nggak bingung. Ini bukan 150 tapi yang benar 120 dari X positif, mutarnya ke sini. Seperti yang saya gambar tadi. Nah, ini jawabannya harus kalian jelas, bukan E tapi F. 2 Newton 120. Nah, kayak gitu harus kritis ya. Oke. Sementara kita lanjut. Tadi nomor 27. Nah, ini terus nomor 30. Nomor 30, 32, 33. Tinggal 3. 30.
Wah, 30 soal UN. Agak lama fokusnya. Nah, ini nomor 30. Ada 3 vektor. Nah, tiga-tiganya nggak tepat disumbu X atau Y. Berarti semuanya harus diuraikan masing-masing. Nah, ini kalau diuraikan masing-masing, ini sudutnya dengan sumbu X, berarti ini sumbu X jadi cos. Kalau ini dengan sumbu Y, berarti sisi sampingnya itu di sumbu Y sini. Ini cos, nanti malah yang sini jadi sisi depannya sinus. Jadi tergantung sudutnya. Kalau sudutnya ini di samping sini dengan sumbu X, berarti yang sumbu X ini jadi cosnya. Ini dengan sumbu X, berarti sumbu X jadi cosnya. Nah, ini sumbu Y jadi sin, sumbu Y jadi sin. Tapi kalau yang ini sudutnya kan terhadap sumbu Y. Berarti yang sumbu Y ini jadi sisi samping, nanti jadi cos. Yang ini jadi sin. Jadi menguraikan vektor seperti itu. Tinggal sudutnya di mana. Kalau sudutnya dengan sumbu X, berarti yang di sumbu X, fx-nya itu cos. Fc-nya sin. Nanti kalau sudutnya dengan sumbu Y, berarti fy-nya yang cos, fx-nya yang sinus. Kita cek di pembahasannya aja, nomor 30. Nah, ini nomor 30. Nah, ini. Nah, ini F1, F2, 60, 30. Nah, ini. Ini F2 min F1. F2 min F1. Oh, ternyata ini tidak usah diuraikan. Ada cara lain. Ini kebetulan F2 dan F1 itu segaris. Nyambung, berarti ini dikurangkan aja. Ini 60 sama 20, berarti nilainya sini 40. Terus 40 ini sama ini, hasilnya ini sama ini hilang, berkurang 20 tinggal 40. Terus 40 sama 30 ini sudutnya 90. Berarti Pitagoras 40 sama 30 ini sudutnya 90, langsung Pitagoras. Nah, berarti hasilnya 50. Nah, ini cara cepat. Kalau cara panjangnya ini masing-masing diuraikan semua, dijumlah di sumbu X, dijumlah di sumbu Y, terakhirnya pakai Pitagoras. Itu cara lain. Kalau cara cepatnya, nah ini harus jeli. Ini sama ini perpanjangannya, jadi selisihnya. Karena berlawanan arah, ini 60, 20, hasilnya 40. Sedangkan 40 hasilnya itu sama 30 ini sudutnya 90. 53 sama 37. Berarti langsung pakai Pitagoras. 30 sama 40 jawabannya 50. Oke, itu yang nomor 30. Berarti 32 sama 33. 32 sama 33. Nah, ini soal SBMPTN. Nah, ini ada
Perhatikan gambar di bawah ini. Ada F1 besarnya 8, sudutnya 30, F2 besarnya 10. Besar komponen gaya total searah sumbu X yang ditanyakan itu sigma Fx-nya. Jadi ini Fx, F1x, dan F2x. Ini sin 30. Ini karena sudutnya itu terhadap sumbu X, jadi yang sumbu X ini jadi cos. Ini 8 cos 30 dikurangi F2 cos 60. Kenapa dikurangi? Karena berlawanan arah. Nah, ini 8 cos 30 itu setengah akar 3. Berarti nilainya 8 kali setengah berarti 4 akar 3. Nah, terus yang ini 10, ini cos 60, nilainya setengah dari 10 berarti 5. Berarti jawabannya min 5 ditambah 4 akar 3 du. Kita cek di pembahasannya nomor 32. 32. Nah, ini. Nah, ini. Empat akar 3 min 5. Tapi nulisnya dibalik min 5 lah, ini do jawabannya. Sekarang nomor 33. Tinggal satu soal, waktunya udah cukup lumayan. Udah 37. Nah, ini. Nah, ini 33 soal UN. Aduh, maaf lama nggak fokus. Kita lewati aja karena berhubung waktunya sudah dekat 40 menit. Jadi ini kita cancel, bisa dipelajari dulu, ditambahkan nanti kalau kurang paham ditanyakan. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.